Menurut kesaksian warga dan orang pintar setempat, di puncak Gunung Patuha pada saat-saat tertentu ada penampakan hewan peliharaan para leluhur, yaitu berupa seekor domba berwarna putih kehijauan mirip lumut. Domba itu, pemirsa, dipercaya sebagai penjelmaan para leluhur. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Konon katanya, Gunung Patuha yang berdiri menjulang di Desa Alam Endah, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan kawah putihnya yang eksotik diselimuti kisah misteri yang teramat pekat. Sejumlah cerita berbau misteri masih dipercaya oleh warga di sekitar daerah tersebut hingga kini. Tapi menapakkan kaki di puncak Patuha butuh perjuangan keras. Tidak hanya tenaga ekstra, tapi juga keberanian yang luar biasa. Sebab lebatnya hutan di kiri kanan jalan menuju puncak kawah menghadirkan kesan misteri tersendiri. Ditambah lagi pemirsa, puncak Patuha diselimuti dingin yang menusuk tulang. Bahkan pada sore hari, dinginnya bisa mencapai 0 derajat. Sehingga suhu itu membuat pengunjung berasa tengah berada di benua Eropa di saat musim salju tiba. Konon katanya, di puncak Gunung Patuha terdapat 7 makam leluhur, yaitu Eyang Jagasatru, Eyang Rangsa Sadana, Eyang Camat, Eyang Ngabai, Eyang Barabak, Eyang Basko, serta Eyang Jambrong. Menurut kesaksian warga dan orang pintar setempat, di puncak Gunung Patuha pada saat-saat tertentu ada penampakan hewan peliharaan para leluhur, yaitu berupa seekor domba berwarna putih kehijauan mirip lumut. Domba itu, pemirsa, dipercaya sebagai penjelmaan para leluhur. Lalu, siapa Eyang Jagasatru, seorang leluhur yang makamnya terdapat di puncak Gunung Patuha? Menurut Kuncen Kawah Putih Ciwidey yang bernama Abah Karna, Eyang Jagasatru merupakan pimpinan para leluhur di puncak Gunung Patuha. Konon katanya, selain 7 leluhur dan domba lukutan, kawasan Gunung Patuha juga menjadi tempat berkumpulnya sosok astral yang konon katanya adalah para prajurit Prabu Siliwangi. Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari adanya 7 makam para leluhur yang ada di puncak Gunung Patuha, dan bahkan diyakini sebagai pusat kerajaan makhluk halus. Salah satu puncak Patuha adalah Puncak Kapuk. Masyarakat setempat meyakini bahwa di puncak inilah para leluhur biasa melakukan rapat yang dipimpin oleh Eyang Jagasatru. Dan di tempat ini pula, masyarakat konon melihat secara gaib kumpulan domba berbulu putih atau domba lukutan yang diyakini masyarakat setempat sebagai penjelmaan para leluhur. Penasaran misteri, mitos, dan sejarah Gunung Patuha Bandung, Jawa Barat? Tim Konon Katanya pun meluncur ke Gunung Patuha untuk melakukan eksplorasi. Oke pemirsa Konon Katanya, kali ini saya sedang menuju puncak pas dari Gunung Patuha pemirsa. Bisa dilihat di sini tanjakannya lumayan, walaupun udah dikasih peluran tangga, tapi cukup
miring ke atas, jadi nanjaknya agak berat. Kondisi sekitar sih masih hutan-hutan asri sih pemirsa, bisa dilihat suara jangkrik juga masih kedengeran gitu. Udah lumayan capek pemirsa aksesnya. Masih hijau banget. Kayaknya hampir nggak tersentuh sih, tapi yang hebatnya tuh jalanannya tuh udah dikasih akses gitu, udah dibikinin plur. Nah pemirsa, aksesnya sendiri tuh udah jadi paving block tuh. Anak tangganya lumayan banyak ke atas pemirsa. Saya udah mulai kehabisan napas. Suasananya benar-benar asri ya, tapi nimbulin kesan yang sepi banget, kayak benar-benar di tengah hutan. Barusan aja tuh saya kayak dengar suara geluduk ya, suara serangga tuh masih kedengeran banget, benar-benar kayak hutan. Yang saya tahu sih sekitar 10 menit ya pemirsa ya akses sampai kita ke puncaknya itu. Makin ke atas makin kelihatan gitu hutannya pemirsa. Bisa dilihat pohon-pohonnya menjalar. Oke pemirsa, saya akan jalan dulu ke atas. Nah, saya masih di tengah-tengah nih pemirsa, dan lihat vegetasinya, pohonnya tumbuhnya tuh nggak beraturan, tiba-tiba udah ada di tengah jalan. Ini, saya tahu ini lokasi yang katanya dulu tuh belum lama ini mengalami kebakaran tuh pemirsa. Masih bisa dilihat, aduh napas saya terengah-engah, masih bisa dilihat bekas-bekas hangusnya. Tuh. Aduh. Tapi udah ada bunga-bunga yang tumbuh nih. Kayaknya sih saya harus agak hati-hati ya, karena biasanya akar bekas kebakaran gitu tuh keropos tuh pemirsa, gampang keropos. Dari sini bisa kelihatan itu kawah putih. Lihat pemirsa. Oh, sorry. Saya barusan kurang hati-hati, agak kepleset. Bisa dilihat pemirsa. Gersang bekas kebakar, pohon-pohon angus. Nah, karena semakin naik, udaranya tuh makin kenceng dan makin dingin juga sih. Saya nggak tahu harus berapa anak tangga lagi yang saya lalui. Kayaknya ini curam banget buat ke atasnya pemirsa. Oke, nanti akan saya lanjutkan lagi ketika sudah mendekati. Ikuti terus pemirsa.
Seperti apa kelanjutan eksplorasi tim Konon Katanya di Gunung Patuha, Bandung, Jawa Barat? Benarkah tim Konon Katanya yang melakukan eksplorasi mengalami dan melihat hal-hal ganjil seperti mitos yang dikisahkan warga? Saksikan kelanjutan eksplorasinya hanya di Konon Katanya.